Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Nandia Suci Aulia Putri. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini, saya akan menjelaskan chlamydiosis pada kucing, di mana video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ilmu Penyakit, Bakteri, dan Jamur, yaitu tugas Case-Based Learning 1. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Nandia Suci Aulia Putri, dengan NIM akhir 113 dari kelas B, Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Topik yang akan saya bahas dalam video ini ada 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama, latar belakang, pembahasan, dan kesimpulan. Chlamydiosis pada kucing adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Chlamydophila felis. Chlamydiosis ini merupakan penyakit infeksius yang memengaruhi kucing di seluruh dunia, terutama memengaruhi saluran pernafasan atas dan mata pada kucing. Chlamydia ini pada kucing memiliki potensi zoonosis, artinya manusia dapat terinfeksi dengan chlamydia. Namun yang perlu diingat teman-teman, Chlamydophila felis ini sangat tinggi adaptasinya pada kucing, sehingga infeksi pada manusia akibat bersentuhan dengan kucing sangat jarang kejadiannya. Penyakit ini bersifat persisten, terutama pada lingkungan yang terdapat banyak kucingnya. Sekarang saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai Chlamydophila felis atau chlamydiosis ini. Chlamydophila felis adalah bakteri berbentuk bulat atau ovoid yang lebih mirip dengan bentuk kokus bulat daripada bentuk basil atau batang. Bakteri Chlamydophila felis ini relatif kecil ukurannya, dengan diameter sekitar 0,3 sampai 0,5 mikrometer. Chlamydophila felis ini adalah bakteri intraseluler obligat yang tahan terhadap kondisi lingkungan eksternal, termasuk antibiotik, sehingga mereka ini sulit diobati dan memerlukan pendekatan pengobatan yang secara tepat. Chlamydophila felis adalah bakteri yang tidak memiliki flagela dan bersifat non-motil, yang berarti mereka tidak dapat bergerak sendiri. Mereka ini bergantung pada sel inang untuk transportasinya. Dan yang terakhir adalah Chlamydophila felis ini adalah merupakan bakteri gram negatif. Yang selanjutnya saya akan membahas patogenesis Chlamydophila felis atau cara bakteri ini menyebabkan penyakit pada kucing itu seperti apa. Hal ini melibatkan serangkaian tahapan yang sangat kompleks. Infeksi dimulai ketika Chlamydophila felis berhasil memasuki sel epitel pada mata atau sel-sel epitel pada saluran pernapasan pada kucing. Chlamydophila felis memiliki siklus hidup intraseluler, yang berarti mereka berkembang biak di dalam sel inang. Setelah masuk ke dalam sel inang, bakteri ini berubah menjadi bentuk elemen body atau elementary body yang biasa disingkat dengan EB yang resisten. EB ini menginfeksi sel-sel inang dan berubah menjadi bentuk badan mengalir atau yang biasa disebut dengan reticulate body atau RB yang berkembang biak. EB ini berkembang biak di dalam sel inang dan menggantikan jaringan sel inang yang normal. Proliferasi Chlamydophila felis ini dalam sel inang dapat menyebabkan kerusakan sel epitel. Ini dapat mengakibatkan peradangan, disfungsi, dan gejala klinis seperti konjungtivitas dan infeksi saluran pernafasan atas. Perkembangan bakteri dan respon tubuh
terhadap infeksi ini menyebabkan peradangan lokal di mata dan saluran pernapasan atas. Ini dapat menyebabkan gejala seperti mata merah, berair, hidung tersumbat, bersin, dan batuk. Infeksi Chlamydophila felis dapat meresolusi sendiri setelah beberapa minggu, terutama jika sistem kekebalan kucing dapat menahan infeksi. Namun, dalam beberapa kasus, infeksi dapat menjadi kronis dan menyebabkan masalah mata dan saluran pernapasan yang berulang. Dapat dilihat pada gambar di samping merupakan mata kucing yang terkena Chlamydophila felis. Yang selanjutnya adalah bentuk infeksi atau gejala klinis dari Chlamydophila felis. Bentuk infeksi yang paling umum terkait dengan Chlamydophila felis adalah konjungtivitas, yang merupakan peradangan pada membran mukosa mata. Gejalanya meliputi mata merah, berair, gumpalan pada mata, dan sensitivitas terhadap cahaya. Kucing dengan konjungtivitas Chlamydophila felis seringkali akan mengatupkan mata karena ketidaknyamanannya yang dirasakan oleh kucing tersebut. Gejala yang paling sering ditemukan pada masa awal inkubasi diantaranya bersin dan lendir di hidung, demam, dan kehilangan nafsu makan. Lalu, seperti apa cara penularan Chlamydophila felis ini kepada kucing yang lainnya? Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung dengan kucing yang terinfeksi, terutama ketika kucing bersentuhan dengan mata, hidung, atau sekresi pernapasan yang terinfeksi. Lalu, ada alat-alat seperti baki pasir, piring makan, atau mainan kucing yang terkontaminasi oleh sekresi dari kucing yang terinfeksi dapat menularkan bakteri jika kucing lain menggunakannya. Hal ini perlu diperhatikan peralatannya. Lingkungan yang terkontaminasi juga oleh sekresi atau feses kucing yang terinfeksi Chlamydophila felis juga dapat menjadi sumber penularannya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor predisposisi Chlamydophila felis. Faktor predisposisi adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko kucing ini terinfeksi Chlamydophila felis atau mengembangkan penyakit chlamydiosis ini. Kucing yang hidup dalam populasi yang padat, seperti komunitas kucing liar atau penampungan hewan, hal ini maksudnya adalah shelter, memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terpapar Chlamydophila felis karena ini menyebabkan interaksi yang lebih intens antara kucing. Lalu yang berikutnya adalah usia kucing, di mana kucing muda, terutama kucing kitten, mungkin memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terinfeksi Chlamydophila felis. Yang ketiga adalah stres. Maksudnya di sini adalah kucing yang mengalami stres kronis atau akut, misalnya karena perubahan lingkungan atau kehadiran kucing baru, mungkin lebih rentan terhadap infeksi Chlamydophila felis ini. Yang terakhir adalah kucing dengan kesehatan yang lemah. Seperti kucing yang sedang sakit atau mengalami masalah kesehatan lainnya, mungkin lebih rentan terhadap infeksi Chlamydophila felis. Lalu, seperti apa sih cara mencegah chlamydiosis atau pencegahan dari bakteri Chlamydophila felis ini? Teman-teman yang memiliki kucing perlu memperhatikan kebersihan atau sterilisasi peralatan yang dipakai oleh kucing. Lalu, yang step berikutnya atau langkah yang berikutnya adalah isolasi kucing yang terinfeksi. Jika teman-teman memiliki kucing lebih dari satu dan salah satunya terinfeksi oleh chlamydiosis ini, lebih baik kucing yang terinfeksi tersebut diisolasi dan dipisahkan dari kucing yang sehat.
Lalu dilakukannya vaksinasi dan pengobatan secara tepat dan rutin sampai kucing ini sembuh dan atau keadaannya lebih membaik. Dan yang terakhir adalah kontrol populasi pada kucing ini. Saya akan membacakan kesimpulan dalam video ini dari materi yang saya bawa, yaitu chlamydiosis pada kucing. Chlamydiosis pada kucing adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Chlamydophila felis. Chlamydia pada kucing memiliki potensi zoonosis. Penyakit ini bersifat persisten, terutama pada lingkungan yang terdapat banyak kucingnya. Chlamydophila felis memiliki morfologi dengan bentuk ovoid yang berdiameter 0,3 sampai 0,5 mikrometer. Bakteri Chlamydophila felis merupakan bakteri intraseluler obligat yang tidak memiliki flagela serta bersifat non-motil dan bergram negatif. Tahap patogenesis dari Chlamydophila felis ini adalah penetrasi sel inang, siklus hidup intraseluler, proliferasi dalam sel inang, kerusakan sel inang, peradangan, dan resolusi atau penyakit kronis. Bentuk infeksi paling umum dari bakteri ini adalah konjungtivitas. Bakteri ini dapat menyebar melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Faktor yang dapat meningkatkan resiko kucing terinfeksi Chlamydophila felis adalah dari usia kucing, populasi kucing, stres atau keadaan kucing saat itu, dan kesehatan kucing. Lalu pencegahan apa yang harus dilakukan? Pencegahan yang dapat dilakukannya adalah agar kucing tidak terkena Chlamydophila felis ini adalah perlunya menjaga kebersihan di sekitar kucing dan pengobatan secara tepat. Berikut yang dapat saya bahas mengenai chlamydiosis pada kucing dan Chlamydophila felis yang merupakan bakteri penyebabnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang mengenakan dan informasi yang sangat kurang. Saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai berjumpa di lain waktu, teman-teman.